3, 2, 1, tutup pintunya. Oke, baik, itu tadi dari pandangan Bapak Ikhwan sendiri ya tentang pergerakan teknik. Nah, mungkin dari Bapak Ilham sendiri, bagaimana tanggapannya tentang pergerakan di teknik sendiri? Oke, mungkin kalau kita bicara pergerakan, mungkin sama-sama yang kawan-kawan rasakan lah ya. Hari ini kita melihat wadah ataupun sarana untuk kita tuh menyampaikan pendapat itu seperti kurang gitu kan. Ya karena faktornya kembali lagi gitu kan. Di masa pandemi yang seperti ini nih memang susah ya gitu kan. Dulu mungkin kita bisa ada permasalahan nih gitu kan. Ada permasalahan yang seperti Iwan tadi bilang, gerbang Doraemon. Dulu mungkin kalau secara offline itu pasti kita gencarkan terus gitu kan. Tetapi ketika sekarang itu wadah nggak ada, dan saya melihat di teknik ini sekarang tuh kekurangan orang pergerakan, itu sih yang paling terasa. Karena mungkin kalau dari kami, dari pimpinan lah mungkin ya, boleh dikatakan dari masing-masing pimpinan tuh rata-rata orang pergerakan tuh ya cuma itu aja gitu. Mungkin ya itu tadi boleh dikatakan wadah sih, sarana dari kami pun nggak bisa melihat apa ya, kurang lah sarana kami untuk melihat adik-adik kami yang istilahnya untuk bisa dibawa ke wadah itu tuh kayak kurang, apalagi dengan sekarang kan di masa pandemi ada yang bagus tapi di kampung kayak gitu kan. Itu mungkin menjadi tantangan terbesar sih untuk sekarang gitu kan. Tapi kalau kita bicara pergerakan di teknik ini belum harapan ya. Tapi kalau kita bicara pergerakan ke teknik ini memang sekarang ini masih terasa lah. Masih terasa, bukan dibilang nggak bagus bukan, tapi kalau dibandingkan yang lain mungkin kita udah bagus ya Pak ya. Udah banyak juga kita bergerak gitu kan. Kita bisa melihat di kampus kita ini masih ramai lah gitu kan. Masih ramai kayak orang-orang diskusi, orang-orang pergerakan. Tetapi kalau kita melihat ataupun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya, kita tuh takutnya yang teknik tuh kata orang macan dulu gitu kan. Lama-lama macannya jadi kucing takutnya gitu kan. Karena itulah mungkin setelah ini kita aja dapat bersama-sama lah bisa wujudkan teknik satu itu lagi, kita cross sama teknik ini gitu kan. Mungkin itu dulu sih Pak. Oke, itu tadi dari pandangan Bapak Ilham ya, terhadap pergerakan dari teknik sendiri. Mungkin lagi-lagi alasannya ke pandemi lagi berdampak besar juga terhadap karir-karir kita. Mungkin untuk selanjutnya Pak, mungkin harapan lah dari Bapak sendiri dan juga Bapak Ikhwan terhadap Fakultas Teknik sendiri gitu. Mungkin dari aku dulu ya. Kalau mungkin ditanya harapan sih ya, untuk ditanya di harapan ini sebenarnya keinginan terbesar kita mungkin sama-sama hari ini kita tuh secepat mungkin lah kalau bisa gitu kan, secepat mungkin kita cari solusi mengenai pandemi ini, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang memegang jabatan hari ini lah gitu kan. Karena boleh dikatakan kita ini kan eksak gitu kan, eksak yang dalam tanda arti kita tuh banyak megang alat. Mungkin kalau kita lihat adik-adik kita sekarang ini, kita miris gitu kan, kita kasihan. Sedangkan tema-tema kita rata-rata penelitian, pembuatan alat, perancangan alat. Tetapi kita untuk membuat alat itu kita tidak bisa mengikuti tutorial aja gitu lah. Kita juga butuh pengetahuan, kita juga butuh praktek langsung. Karena menurut saya itu praktek langsung tuh lebih cepet lah nangkepnya daripada kita tuh cuma melihat saja gitu kan. Tapi ketika kita tuh diajarkan tetapi kita langsung eksekusi, itu tuh lebih efektif lah rasanya kayak gitu kan. Ya mungkin harapan terbesarnya itu dulu lah, kita gimana sama-sama cari solusi gimana masa perkuliahan ini untuk persyaratan mengenai pandemi ini ya sebisa mungkin kita penuhi ya. Tapi kalau kata Pak Iwan tadi ada persyaratannya 75% paling tidak yang sudah vaksinasi, ya mungkin dari kita mahasiswa itu dulu yang kita ini kan, itu dulu yang kita fokuskan. Dan harapan besar untuk teknik lagi mungkin kita sering lah buat kajian gitu kan, buat kajian, karena menurut saya tuh kajian bagian teknik itu penting, karena kita tuh butuh wadah, butuh kajian. Kita di sini punya jurusan-jurusan yang sangat penting lah bagi dunia kerja ataupun bagi dunia luar juga. Ada sipil, ada arsitek, ada kimia, ada elektro dan mesin, dan ada lingkungan juga. Semuanya tuh kita bergabung di sini gitu kan. Jadi ketika wadah tuh nanti ada, kajian-kajian kita tuh ada dan nyata, itu akan membuat kita tuh lebih dikenal tentunya. Karena output kita tuh menurut saya teknik tuh bukan hanya sekelas di universitas saja lagi.
tapi kita kalau bisa sampai ke nasional dan kalau bisa sampai ke internasional seperti harapan di HUT Himateki kemarin ya Pak ya. Nah, itu. Mungkin itu dulu sih kalau ditanya harapan untuk teknik saat ini Pak. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Ilham yang sangat luar biasa atas penyampaian dari harapannya. Mungkin itu bisa didengar juga lah dari bapak-bapak yang menjabat sekarang. Mungkin semoga bisa diwujudkan juga lah. Amin. Mungkin selanjutnya harapan dari Bapak Ilham sendiri terhadap Fakultas Teknik. Oh baik, oke. Gini Pak, kalau dari saya untuk harapan sendiri itu yang paling penting, yang naungan yang selalu kita naungkan itu yang teknik 1 dan sampai hilang. Karena untuk naungan teknik 1 tuh itu udah jadi apalah, kayak ibaratnya udah ideologi dari teknik sendiri lah, yang udah kita pegang dari dulu gitu. Dan masalah untuk pergerakan atau dalam bentuk kajian yang sudah disampaikan tadi, itu harapannya mahasiswa tuh dapat berpikir kritis lah. Karena sama-sama kita tahu seseorang dikatakan mahasiswa jika ada perubahan pola pikir, dan kita selaku pelaku eksakta itu kita melihat, misal kita lihat pisang yang kita bayang itu produk yang terbuat dari pisang, itulah input kalau kita berhasil menjadi seorang engineer. Nah, itulah transformasi yang diharapkan. Dan juga harapannya untuk pengkaderan kita yang terhalang dengan pandemi ini, harapannya bisa berjalan lagi, biar nanti kebudayaan-kebudayaan yang udah kita bangun, entah itu dari segi organisasi, entah dari segi kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan yang dari dulu positif, itu jangan sampai hilang. Mungkin kalau dari saya, mungkin inti harapannya lebih gitu sih Pak. Baik Pak Iwan, terima kasih ya atas harapannya Pak. Intinya kita lebih sering berinovasi lah terhadap halangan ataupun hambatan yang terjadi pada saat ini Pak. Mungkin ini untuk selanjutnya Pak, mungkin berhubung ada dari Himateki juga dan MTL juga, ini mungkin pembahasan kita terkait legalitas nih Pak. Mungkin kalau kita aja mungkin sudah tahu ya terhadap legalitas dari HMTL dan juga Himateki sendiri, dan juga sudah dimusnahkan kemarin. Tapi kawan-kawan kita kan ada juga yang masih bisa dibilang katakan awam lah Pak, mungkin terkait ini. Mungkin dari saya dulu ya. Mungkin kalau kita bicara mengenai legalitas, seperti kawan-kawan ketahui bahwa jurusan untuk di teknik ini sendiri ada 5 jurusan, yaitu ada teknik kimia, ada elektro, ada mesin, ada arsitek dan ada sipil. Yang mana pada redaksi sebelumnya yaitu di Perma, ya itu mengatakan bahwa himpunan mahasiswa itu harus berasal dari jurusan. Tetapi alhamdulillahnya nih, kan kita sama-sama tahu gitu kan, di teknik ini kita punya 6 himpunan seperti itu. Dan salah satunya ya himpunan yang sekarang ini yang lagi saya pimpin lah, seperti itu, HMTL gitu kan, yang berasal dari program studi teknik lingkungan. Yang pasti kalau ditanya kenapa HMTL memisahkan diri, yang pasti bukan antara ini, bahasanya tuh bukan gara-gara ada selisih sama Himateki, tidak. Tetapi alasan terbesar TL itu memisahkan diri karena fokus kita tuh beda. Antara teknik kimia dengan lingkungan itu punya fokus yang berbeda gitu Pak. Itulah alasan sebenarnya kenapa HMTL itu memisahkan diri dari Himateki seperti itu. Karena sebenarnya kalau poin-poin yang seperti itu tuh kan kita mikirnya logis aja lah, kita mikirnya realistis, karena kita melihat selama ini alhamdulillah ya, selama lebih kurang 9 tahun perjuangan HMTL pun bisa berjalan seperti itu, bisa berjalan dengan sendirinya dan bisa membuat kegiatan-kegiatan seperti himpunan lainnya. Nah, itulah yang menandakan bahwa fokus itu tadi, fokus antara teknik lingkungan dan teknik kimia itu beda. Cuman untuk saat ini kalau secara jurusan ataupun secara tingkat fakultas kami memang masih di bawah Himateki, tapi kalau secara aturan sebagai mahasiswa, alhamdulillah di Musma kemarin itu disepakati bahwa redaksinya itu kita rubah, dan untuk saat ini untuk sekelas mahasiswa kelegalitas HMTL sudah gitu kan. Tetapi ini kan tentu butuh proses gitu ya Pak, tentu butuh proses dan butuh
dampingan dan bantuan juga dari kawan-kawan, karena ada beberapa kesepakatan yang untuk kelegalitasan sebuah himpunan itu melalui persetujuan dari kelembagaan-kelembagaan yang ada di fakultas tersebut. Nah, mungkin itu juga nanti saya minta bantuan dari, terutama nanti dari legislatifnya lah, dari DPM juga, dari kawan-kawan himpunan, dari kawan-kawan UKM lainnya juga untuk membantu kelegalitasan HMTL supaya kita bisa berjuang bareng-bareng kayak gitu, berjuang bareng-bareng dengan nama yang sama-sama himpunan yang resmi lah bahasanya, dan pelantikan kita bisa bareng-bareng seperti itu gitu. Baik Pak, mungkin dari ada taman. Oh ya, mungkin kalau untuk tambahannya yang udah dikatakan dengan Bapak Ilham tadi, saya sepakat. Karena untuk konsentrasi entah teknik kimia, entah teknik lingkungan itu aja udah beda. Bahkan kita untuk organisasi yang bersifat koordinasi itu yang teknik kimia ada, yang teknik lingkungan ada gitu. Jadi kayak jalur koordinasi dari kami selaku beda eksaktanya itu tentu saja kurang cocok lah. Jadi masalah legalitas itu saya sepakat, dan yang masalah tingkat mahasiswa alhamdulillah sudah dilaksanakan. Dan tapi kalau setahu saya Pak, kalau untuk tingkat penjadian jurusan itu untuk HMTL sendiri yang kita ada syarat yang kurang, terutama kayak lab, Betul, Pak. prodi dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kedepannya teknik lingkungan bisa melahirkan prodi baru, amin, dan juga mendapat lab-lab baru lah, untuk sebagai bentuk support pembentukan himpunan dalam tingkat jurusan, biar bisa dapat legalitas dari fakultas juga. Oke, baik, terima kasih Pak dari penjelasan Bapak Ilham tadi, Bapak Ilham tadi sudah jelas ya tentang legalitas dari HMTL sendiri. Dan memang itu memang berbeda ya untuk tugas dan fokusannya lah dari HMTL dan teknik kimia sendiri. Mungkin itu sekaligus nutup dari podcast kita kali ini Pak. Mungkin dari kawan-kawan ya yang sudah menyaksikan bisa lah mendapatkan minimal secuil lah dari yang kita sampaikan tadi. Mungkin dari saya itu dulu, Abdul Haris mohon pamit, dan juga Saya Ilham Rianda. Dan saya Ikhwan. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, tutup pintunya.